on the subject, bagaimana Tuhan Yesus bisa memakai profesi kita. Kebaktian pertama tentang ibu rumah tangga. Jangan pernah remehkan loh ya, housewife. Tuhan bisa pakai suatu profesi yang sederhana, yang diabaikan oleh masyarakat, atau yang taken for granted, yang diremehkan, dianggap sudah seharusnya atau dianggap biasa, sebagai platform Allah yang luar biasa untuk menginspirasi orang. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak terduga. Dia bisa memakai sesuatu yang sepertinya biasa menjadi jalan masuk perkara-perkara yang luar biasa. Nah, saya tadi bahas itu di ibadah 1. Khususnya setiap orang yang merasa aku ini bukan siapa-siapa akan sangat relevan. Ibadah berikutnya nanti kalau Anda ketinggalan satu pun tolong dikejar, cicil pelan-pelan. Pastikan semua Anda dapat karena masing-masing pasti berbicara dalam kehidupanmu. Nah, profesi kedua yang saya mau bahas, bagaimana Tuhan akan memakainya untuk kerajaannya adalah seorang yang bernama Nehemia. Kita buka kitab Nehemia, seorang pengusaha F&B yang membangun Yerusalem, kota suci. Pengusaha food and beverages. Seorang vendor dia itu, bahkan mungkin dia juga termasuk seorang dekor. Tapi orang ini dipakai Tuhan. Anda dan saya hari-hari ini akan dicelikan. Mumpung masih Januari, kita mengerti bahwa Allah tidak pandang bulu maupun profesi. Allah bisa memakai siapa saja, kapan saja, di mana saja. Asal hati orang itu untuk kerajaannya, kerajaan Tuhan akan tiba atas hidupnya. Malahan yang dia buat dan kerjakan akan dibuat besar oleh tangan Tuhan. Tapi semua adalah untuk tujuan yang lebih tinggi. Bukan untuk dirinya sendiri. Nehemia diutus ke Yerusalem. Nehemia pasal yang pertama bunyinya. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-1 bunyinya. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Berhenti sebentar di sana, saya jelaskan. Seorang pria bernama Nehemia sudah berdoa selama 4 bulan. Pasal 1 dan pasal 2 itu perbedaannya ada jarak 4 bulan di antaranya. Pasal 1, pasal pertama jaga-jaga kalau Anda udah lama gak baca Nehemia. Nehemia ini di dalam tugas profesionalnya, dia bukan pendeta, mendengar kabar tentang runtuhnya Injil di zaman perjanjian lama. Komunitas Injil juga rubuh, tidak ada yang tergerak untuk membangunnya. Semua orang kira-kira maunya urusi dirinya sendiri. Kalau ada pun yang mau urusan pelayanan, itu dari jauh aja, main aman. Pokoknya apa yang convenient atau nyaman bagi diriku. Gak ada orang yang berani bayar harga. Dia lihat kiri kanan, kok gak ada ya orang yang terbeban. Imam juga enggak, pendeta bahkan. Nehemia berkata, ini aku, utuslah aku, kira-kira begitu seperti Yesaya. Tapi caranya bukan dengan angkat tangan dan berkata, ya Tuhan utuslah saya. Nehemia duduk malahan dan menangis terseduh-seduh dengan hati hancur. Sesegukan dia berkata, Tuhan, what can I do with you? Dia gak berani berkata, what can I do for you? Emangnya dia siapa? Tahu gak, semua yang kita lakukan dan kerjakan, baik itu pelayanan maupun pekerjaan, semua itu Roh Kudus yang kerjakan di dalam dirimu. Kita gak bisa berkata, what can I do for you? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang melakukannya bersama dengan kita. What can I do with you? Tapi dia juga berkata begini, what can I do for you? Sebenarnya di hati kecilnya dia berkata, apa yang bisa kulakukan ya? Lalu dia diam aja. Karena bukan profesinya. Dia diam selama 4 bulan. Dia berdoa sembahyang. Suatu pesan buat kita semua, kalau doa jangan jemu. 4 bulan pun akan terjawab pada akhirnya. Gak ada orang berdoa itu sia-sia, itu gak ada. Satu-satunya peluru yang tidak kembali kepadamu adalah doa yang diaminkan. Nehemia berdoa sembahyang 4 bulan. Akhirnya pada bulan Nisan,
Ini bukan merek mobil ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Sekali lagi, Nehemia ini profesinya F&B. Dia ini orang pilihan raja, eksklusif untuk istana, yang menyediakan makan minum. Jangan lupa loh ya, Raja Artasasta adalah superpower saat itu. Negara adikuasa. Ini Persia. Jadi kalau sudah dapat tendernya, ini orang udah kenyang. Nehemia itu kaya raya. Dia memang bergerak di servis. Jadi sekaya apapun orang yang di bisnis servis itu kayak pelayanan, itu menghambakan diri. Dia makan berdasarkan servis yang memuaskan. Tentunya Nehemia ini the top, yang paling top di negeri soal F&B. Makanya dia di hire atau dia itu di rental khusus hanya untuk kerajaan. Dan orang ini orang berpengaruh, sekalipun pekerjaannya bukan pekerjaan yang terlalu high profile, tapi dia disewa oleh raja single-handedly atau tunggal tangan. Berarti orang ini orang kepercayaan. Pernahkah Anda melihat mungkin di masyarakat, orang tertentu kalau di pesta-pesta sosialita, dia selalu ada di sana. Entah dia itu bagian dekor, selalu deh pindah dari satu orang kaya kepada orang kaya yang lainnya, selalu ada orang itu. Dia gak ikut duduk karena dia sesi sibuk. Dia atur ini itu, makanannya gimana tadi? Gimana? Makanannya senang, dia selalu hadir di ballroom tersebut. Lalu nanti Anda diundang kondangan atau hanya pesta biasa oleh orang lain yang sangat terkenal atau yang berpengaruh, orang itu ada di situ. Dan orang ini orang yang dekat dengan orang-orang yang powerful. Dia sendiri gak powerful, tapi dia dekat dengan orang-orang berkuasa. Koneksinya banyak. Nah bedanya, Nehemia itu langsung dikenal oleh raja saat itu. Raja Artasasta seperti raja di atas segala raja-raja di Timur Tengah. Atau bahkan lebih dari itu. Ini adik kuasa. Dan tamu-tamunya semuanya kagum dengan hiasan, dengan sajian Nehemia, anggur, minum, makan. Pastilah dia terkenal di antara raja-raja. Ini orang yang mapan kerjaannya. Dia seorang yang dekat dengan raja. Dekat dengan keluarga istana. Dekat dengan tamu-tamu istana dan raja-raja lain. Ini seorang yang sudah gak kurang apa-apa. Dia sudah nyaman sampai hari matinya. Tapi pengusaha F&B ini tidak puas di situ. Dia tahu there is something greater than his success. Ada sesuatu yang lebih besar daripada suksesnya. Hatinya gak dipuaskan dengan sukses duniawi. Ada sesuatu yang ilahi yang Allah taruh di dalam hatinya. Sekalipun dia bukanlah imamat Lewi. Dia berkata, Tuhan, kalau memang ini Engkau yang taruh beban, beri aku langkah selanjutnya. Tuhan tuh gak pernah iseng memberi Anda satu beban, penasaran. Kalau di dalam sukses Anda gak rasa puas, itu Tuhan. Itu Tuhan. Jangan dilampiaskan dengan beli lebih banyak hal lagi yang uangmu bisa dapatkan. Percuma. Mau kemana lari menjauhi rohmu Tuhan? Kalau Tuhan yang ketok pintu, bukakan pintu hanya pada Tuhan. Barulah memuaskan. Kalau di dalam hatimu ada sebuah kerinduan lebih. Rasanya kering rohani kalau hanya begini-begini. So what kalau aku sukses? Makan ya cuma 3 kali. Belum lagi 21 hari ke depan ini makan kita mungkin berkurang. Sekaya apapun, sesukses apapun, rumah ya satu, istri ya satu kan, suami ya satu. Mau punya berapa emangnya? Anak ya beberapa itu. Mau segede apapun usahamu, hidupmu tidak akan tentu lebih panjang daripada orang yang bekerja untukmu. Sakit ya sakit. Kalau ada COVID semua ngamar, semua ke rumah, semua karantina, gak peduli Anda siapa. Coba pikirkan. Apa kita mau gini-gini doang? There must be something in this short life. Pasti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih
di dalam kehidupan yang sementara ini. Coba pikirkan. Apakah itu? Itu yang mengganggu pengusaha top notch nomor 1 F&B di semua empire kerajaan berkuasa Artasasta. Dia berkata, there must be something more. Kok bisa ya? Juntrungannya, gak tahu itu bahasa Indonesia enggak ya? Dari F&B bangun tembok kota suci, itu apa hubungannya? God wants to do something brand new in your life. Karena itu jangan tolak berkata, aku ini adalah pengusaha. Misalkan saya adalah pengusaha apa? Saya ini pabrik plastik. Apa hubungannya dengan saya itu mengembalakan di sebuah CG atau kelompok kecil? Masa kita menolak jual mahal sih kalau Tuhan berkata, aku bagikan 10 dombaku ya, kamu yang ajari. Supaya nanti dalam mengajari mereka, kamu pun akan belajar. Indah kan? Kita jadi papa loh, gak peduli kalau sana itu guru besar. Gak peduli kalau situ itu seorang ilmuwan, jadi papa kan belajar dari nol putul lagi, dari zero ya kan. Kita belajar gimana ganti popok, gimana segalanya. Because you are not only, Anda bukan hanya guru besar. Di rumah Anda juga seorang ayah, Anda harus belajar dari nol lagi. Tuhan mau mengembangkan sisi lain di dalam hidupmu. Seperti Tuhan mau mengembangkan seorang pengusaha F&B Nehemia namanya. Sebentar lagi, dia akan berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan arsitektur. Dia nggak study atau belajar untuk itu. Anda harus belajar CGT lagi, cell group training. Padahal Anda sudah mahir di bidang pekerjaan Anda. Anda dokter misalkan, ada loh dokter di sini yang barusan jadi CGL. Anda super spesialis misalnya. Tapi nanti waktu di dalam CG atau kelompok kecil, Anda mulai jadi student lagi. Padahal sekolah 10 tahun jadi dokter atau belasan. Tuhan itu punya sesuatu yang lain untuk Anda. Dan itu adalah bagian dari Christ likeness atau bagian dari menjadi seperti Kristus. Ayo yang mau digarap sama Roh Kudus. Karena tanpa itu pasti ada sesuatu panggilan sorgawimu yang hilang cumplung mahkota di kepala. Saya tidak berkata harta sorga itu seperti harta dunia ya. Seperti mahkota itu hanyalah kiasan. Tapi ada sesuatu yang bolong dalam panggilanmu nanti waktu kembali ke Tuhan. Suatu hari ketika kita dipanggil mati atau berjumpa dengan dia. There's something more, something else. Tapi aku terlalu tua pastor. No. Ada satu berlian mahkota panggilanmu. Yang hilang kecuali kalau Anda tidak kaku. Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru pada diri Nehemia. Dia gak puas hanya begini saja karena dia sudah mencapai the peak of his success. Di dalam pekerjaan yang bergerak di bidang service. Dia sudah mencapai titik puncak. Tapi ternyata Tuhan bawa dia kembali merintis sesuatu dalam kerajaannya. Haleluya. Coba Anda baca sekali lagi, kita baca ayat 1 lagi ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Saya ulang lagi, ayat 1b. Karena aku, Nehemia, kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Pelajari sesuatu etika kerja Nehemia. Orang ini not only excellent in his job, he's excellent in his attitude. Gak hanya dia itu excellent dalam pekerjaannya, cakap dalam pekerjaannya, tapi dia juga cakap dalam sifat dan sikapnya. Mari kita pelajari, kalau orang ini murung melulu dan selalu sedih di hadapan Raja, hari ini apa bedanya? Tetapi Alkitab mencatat, ini perkataan Nehemia, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi. Wow, pernahkah Anda sedih dalam pekerjaanmu? Pasti kita semua pernah. Kita belajar dari Nehemia ya. Saya ngerti kata Amsal yang berbunyi, barang siapa cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang excellent dalam tugas-tugasnya, nanti misalkan dia tukang potong, nanti yang dipotong rambutnya bukan hanya rakyat, Perdana Menteri juga pergi ke salonnya. Nanti memotong rambutnya presiden juga. Jangan jadi orang yang pas-pasan, yang lumayan. Hapuskan kata lumayan dan pas-pasan. Mediocre is not the standard of the kingdom of God. Ya, lumayan itu bukanlah standar.
Dia nggak pernah sedih dalam pekerjaannya, belum pernah terjadi di hadapan raja. Berarti Nehemia bukan hanya cakap untuk mengatur dekorasinya, dia itu juga manis seperti Yusuf sifatnya. Dan sikap hatinya itu selalu ceria. Saya kadang-kadang beli produk atau kembali ke toko tertentu bukan karena barang mereka satu-satunya. Tapi karena servisnya beda. Servisnya lain. Itu mengundang berkat loh. Baru waktu saya sempat cuti pergi keluar kota sebentar minggu lalu. Lalu saya nyetir mobil isi bensin. Isi bensin itu dikasih uang biasalah mbaknya yang isikan. Terus kami kasih lebihannya, nggak usah kembali. Lucu loh. Lalu dia nari-nari tuh mbaknya. Ya. Saya lihat gitu satu mobil juga geli. Dan dia baik hati, dia panggil teman-temannya sini dibagiin. Padahal juga nggak seberapa sampai saya tertemplak. Segitu saja dia menari-nari lalu dia panggil teman-temannya, nggak disimpan. Mobil saya sudah jalan berapa meter, mundur lagi, kasih lagi ekstra beberapa. Karena dia bagi-bagi temennya kan, rotinya berkurang. Look at that. Kalau orang itu ceria, sikap hatinya itu menyenangkan, tidak egois, itu orang aja bisa tergerak apalagi Tuhan. Itu yang dimaksudkan karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi. Rejoice in your work. Jangan bandingkan dengan orang lain, kerjaan orang itu enak ya, jangan begitu. Kerjaan servis itu juga pasti pernah dimaki. Sebelum dia naik ke atas, sebelum dia menjadi pemain utama, pasti dia pernah belajar dari kesalahannya. Susah sekali menghadapi customer. Bayangkan, di gereja aja susah kok menghadapi jemaat. Ini curhatnya Asyir loh ya. Bukan saya loh ya. Saya waktu Natal 26-nya hari Minggu. 26 Desember lalu, kan kita Natal dulu minggu sebelumnya. Saya di depan situ itu sapa-sapa jemaat. Tidak setiap ibadah, ada ibadah tertentu. Di antara ibadah itu saya ada ketemu konseling segalanya, kadang-kadang saya masuknya telat. Tapi ada ibadah berapa saya lupa itu jam 10. Ya ini yang jam ini. Saya sapa-sapa jemaat. Lucu sih, karena kita maskeran kan. Jemaat lewat itu tuh ada beberapa jemaat yang gak sadar kalau itu saya. Lalu lewat, setelah itu baru gitu. Ya, jadi ya memang beberapa orang datang itu, apalagi yang sudah datangnya agak telat. Tahu kursi terbatas ya kan, datangnya cepat. Asyir itu berusaha untuk manis. Jadi kita sudah melatih asyir kita itu sudah ada SOP-nya. Shalom, selamat hari Minggu, ketambahan. Selamat hari Natal. Masuk semuanya itu nice semuanya. Lalu saya ngomong sama asyir, luar biasa ya, seneng ya jadi asyir ya. Seneng sekali bisa menyapa jemaat dan jemaat juga menyenangkan. Loh tapi pastor juga ada yang gak menyenangkan loh. Loh enggak tuh saya seharian dari tadi saya asyir sebelum ibadah mulai, pas mulai saya masuk semua menyenangkan. Iya sama pastor. Di gereja aja ada orang yang masuk gak menyenangkan kok. Asyir ini papanya seseorang, mamanya seseorang. Mereka ini juga adalah anaknya seseorang. Jemaat kalau masuk asyirnya ya. Mereka datang lebih pagi, pulang lebih malam. Nanti yang angkat-angkat pentung-pentung semua, kursi-kursi semua itu asyir kita yang tidak dibayar. Ya, kalau masuk itu ya, jangan punya mental disambut. Sambut mereka yang menyambutmu. Katakan, shalom Pak. Berkati, gak apa-apa. Anda cuma shalom berapa asyir duduk manis. Mereka begitu tuh sampai pulang. Lama-lama jadi kucing yang di restoran. Be nice to them. Be nice. Ceria di hadapan raja. Bukan Raja Artasasta, Raja Yesus. Itu menyenangkan dan itu mengundang berkat. Sebelum doa berkat Anda sudah diberkati untuk datang ke rumah Tuhan. How you come, bagaimana Anda masuk ke rumah Tuhan dengan attitude atau sikap hati apa itu menentukan loh. Pepatah berbunyi begini, your attitude determines your altitude. Itu betul sekali, meskipun bukan dari Alkitab. Dulu pernah sekali tren di gereja-gereja selalu mengutarakan itu. Sikap hatimu menentukan setinggi apa Allah akan membawamu. Itu betul loh. Karena itu di dalam kerjaan Anda. Kalau di gereja aja masih ada orang-orang yang tidak menyenangkan. Apalagi di dunia apa adanya. Saya dorong setiap jemaat Mawar Sharon dan keluarga Saat Teduh yang menyaksikan ini. Untuk Anda semuanya, kita semuanya itu. Mengenakan sikap hati terbaik. Bukankah tiga buah roh pertama itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Pakai kasih, pakai sukacita, pakai damai sejahtera. Nanti lihat ya, customer akan selalu kembali. Nanti lihat ya,
rezeki tidak pernah lari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Tapi jangan dibuat pura-pura ya. Sesuatu yang dari Kristus datangnya itu dari dalam hati. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang kedua. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Raja berkata, kenapa mukamu muram? Biasa kan? Tapi tidak biasa dalam protokol Baginda. Kalau Baginda sampai tarik perhatian kepada Anda, bahaya. Yang namanya kerja di bidang service F&B gini nih, harusnya dia itu seperti ghost butler. Dia tidak boleh kelihatan. Ini susah loh, the art of disappearing. Semua yang di bidang service harus mengerti. Kehadiran Anda tidak boleh dirasakan mengganggu. Bahkan seorang penyaji makanan pun harus dari kiri atau kanan itu dilatih jika itu fine dining. Dan kalau lagi berbicara customernya itu hati-hati tunggu dulu. Lalu meletakkan piringnya kemudian. Dia nggak boleh mencuri perhatian. Di dalam dunia servis kerajaan Tuhan juga sama. Kalau Anda adalah seorang pemimpin sel group, jangan arahkan mata kepada dirimu. Jangan sampai membuat orang-orang yang Anda pimpin percaya tanpa Anda CG-nya nggak akan bisa sukses. Don't ever do that. Don't steal the glory. Jangan mencuri kemuliaan. Saya juga di bidang servis, melayani Tuhan dan jemaat. Tugas saya adalah mendewasakan Anda, Tuhan yang menumbuhkan. Saya bisa membuat Anda percaya bahwa setiap orang itu berharga bisa melayani, bahwa Anda melayani bersama dengan kami, bukan melayani kami. Setiap kali kita ngadakan breakfast with God seperti ini contohnya, saya akan menjadi pemberi pertama besok. Saya tidak suruh orang memberi, lalu saya sendiri lipat tangan. I will give, saya sudah siapkan dengan istri saya, keluarga kami sudah menyiapkan dari Desember apa yang akan kami berikan. Bukan sesuatu yang sifatnya kompulsif atau impulsif. Enggak. Dengan perencanaan. Tugas orang yang berada di bidang servis adalah tidak dirasakan kehadirannya. Boleh dirasakan kepemimpinannya, pelayanannya, tapi tidak boleh dirasakan dirinya. Ini pun masih banyak orang gagal kok dalam pelayanan gereja. Masih too many people actually in church, dalam gereja. Waktu mereka melayani, they love themselves too much. Banyak yang berpusar, meskipun ada berkat. Karena nama Yesus diberitakan pasti ada berkat lah. Karena nama itu yang membuat perbedaan. Tapi too many of us, terlalu banyak di antara kita, terlalu mencintai diri sendiri. Dan semua ministry berpusat pada dirinya. Pada pemimpin itu. Don't do that ya. Juga tambahan sebuah pesan buat semua orang yang melayani. Baik itu departemen. Maupun apalagi yang pengembalaan. You have to make your people believe. Anda harus bisa membuat mereka percaya. Dalam berapa bulan, berapa tahun. Mereka pasti bisa membalap Anda. Jangan buat mereka bergantung dengan Anda. Tapi buat mereka bekerja sama dengan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Nehemia itu topnya. Dia mengerti seluk-beluk pelayanan servis. Dia tidak mencuri perhatian. Tapi kali ini perhatian tercuri. Karena dia terpaksa sedih hati atau muram hati. Untuk pertama kali dalam jobnya. Lalu raja tanya sama dia. Mengapa mukamu muram? Itu bahaya. Saya tunjukkan nanti ya. Kenapa itu bahaya? Karena di ayat 2 kalimat terakhir. Lalu aku menjadi sangat takut, menunjukkan bahwa itu perkara serius sampai raja menoleh. Dan semua tamu-tamunya itu harus memperhatikan seorang pelayan. Bahaya saudara. Bahaya. Berarti Anda mencuri perhatian. Mengurangi profesionalisme perjamuan malam. Ya. Ayat 3, jawabku kepada raja. Sebentar, saya tunjukkan. Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Karena dia ketakutan. Dia berkata, long live the king. Bagaimanakah muka aku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Bukan dengan sengaja loh ya dia tunjukkan muram. Nanti kalau puasa juga jangan. Ada orang tertentu kalau puasa itu tunjukkan kusut-kusut mukanya. Padahal Alkitab katakan dengan jelas, Yesus ajarkan begini, kalau kamu puasa, raup wajah. Sisir rambutmu baik-baik.
Supaya tidak ada orang yang tahu kamu sedang puasa. Supaya Bapamu yang di sorga melihat apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi akan memberkatimu. Kalau ini bukannya dia datang ke raja gitu, orang yang curcol atau bukan curcol, curhat curi perhatian, nggak tahu itu bahasanya apa. Orang yang kelihatan lah, ya kan, yang nunjuk-nunjukkan, mancing-mancing ceritanya. Dia nggak berani, mau tahu kenapa? Karena di zaman itu ada sebuah peraturan. Kalau siapa yang muram waktu melayani raja, dipenggal kepala. Tahu kan Anda? Kalau Anda mau tahu deketnya seperti apa, itu seperti di North Korea, Korea Utara itu. Semua menunjukkan senyum, apalagi sang pemimpin mereka datang, mereka semua lambaikan tangan, menangis-nangis bahkan. Kultus individu yang ngeri seperti itu. Sebenarnya tidak semuanya tulus hati. Karena kalau mereka tidak terharu, apalagi bahagia ketemu sang leadernya, mereka bisa hilang lenyap, tak diketemukan jenazahnya. Bapak, Ibu, Saudara, Nehemia bukan orang yang suka curi perhatian, tapi terpaksa ketahuan karena dia sedihnya luar biasa. Karena interpretasi orang yang sedih ketika melayani raja itu dianggap penghinaan pada istana. Supaya Anda tahu kebudayaan Persia seperti apa. Nah, karena maka itu tidak heran di ayat 2 kalimat terakhir, lalu aku menjadi sangat takut. Tapi ketika raja tanya sama dia, kamu kenapa sih kok sedih? Jawabannya bukan I'm fine thank you. Kalau kita ditanya sama teman apa kabar, jawabannya selalu baik. Dari kecil kita udah dilatih, bahkan dilatih untuk berbohong. Tapi Nehemia itu tulus seperti merpati. Coba lagi, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Jawabannya bukan I'm fine thank you, but dear king I'm not fine. Thank you for asking. Raja, aku tidak baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana muka aku gak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Kesalahan orang kalau ditanya sama sesamanya, how are you? I'm fine, thank you. Ya gak apa-apa kalau basa-basi. Tapi kalau Anda punya pertemanan dengan orang tersebut itu lebih dalam. Jangan jawab asal-asalan. Apalagi kalau suami dengan istri, gimana Pap hari ini di kerja? Gak apa-apa. Ngomong. Atau ngomong nanti saya ceritai setelah mandi atau gimana. Kesalahan orang ketika ditanya apa kabarmu adalah dia menutup diri. Itu kesalahan nomor 1. Ya. Jangan pernah simpan di tahun 2022 masalahmu untuk dirimu sendiri. Belajar untuk sharekan kepada alamat yang tepat. Karena Tuhan tidak mengizinkan Anda itu untuk bergumul sendirian. Makanya kita disebut tubuh Kristus, nanti kita bahkan akan pulang membawa perjamuan kudus. Setiap rumah itu, setiap unit keluarga itu terhubung dengan unit yang lainnya. Dan semua itu terhubung dengan gereja. Jangan pernah kita itu menutup diri. Ketika ditanya how are you, if you're not fine then say I'm not fine, thank you. Jangan kita tutup diri terhadap nasihat yang bagus. Siapa tahu Tuhan itu memberikan kepada kita jawaban atas pergumulan kita itu pada diri orang lain. Tuhan sediakan. Tetapi kesalahan sisi satunya lagi adalah juga jangan sampai salah sharekan. Kebanyakan kita kalau ditanya how are you sama siapa aja obralan. Nah itu bahaya. Jangan shopping for advice. Kalau Anda dalam masalah, jangan shopping nasihat. Nanti malah bingung dengar kanan sama kiri. Bingungnya bukan mendengar nasihat yang buruk dengan yang baik. Kalau itu jelas. Nasihat baik pun itu ada grade-nya. Grade A, grade B, grade C. Kalau Anda shopping nasihat di mana-mana, kelihatannya nanti hidup pun tidak akan kemana-mana. Berputar di tempat. Nanti pekerjaan Anda juga semakin membingungkan. Don't shop for advice. Tapi hari itu Nehemia ditanya sama raja langsung. Ini orang yang berada di titik pengaruh. Tuhan bisa memakainya untuk mengubah sesuatu. Dan Nehemia udah tulus loh ya. Dia nggak cari-cari perhatian karena ini resiko nyawa. Nehemia tidak dalam konteks merencanakan sesuatu. Nehemia itu ketakutan. Dan dia berdoa 4 bulan. Dia ini dalam kondisi menanti-nantikan titik terang dari Tuhan. Dan mana pernah sangka titik terang itu langsung dari istana raja. Itu keuntungannya lah. Karena bertahun-tahun atau puluhan tahun misalkan. Atau belasan minimal. Dia itu sudah excellent dalam jobnya.
Dan akhirnya jobnya itu atau pekerjaannya itu membawa dia di posisi strategis. Tahukah kita itu perlu untuk mempersiapkan hidup itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Tekunlah, setialah dalam perkara kecil, makanya dalam perkara sederhana hari per hari, agenda bulanan, mingguan, harian itu tolong pentingkan. Karena nanti keperluanmu yang paling mendesak mungkin terjadi 5 tahun dari sekarang. Dan itu tergantung bagaimana engkau menabur setiap hari ini. Mungkin zaman dulu waktu Nehemia sedang menanjak tangga sukses di dalam pelayanan atau pekerjaan F&B. Dia gak sangka suatu saat pekerjaan ini yang akan menjadi jawaban dia. Karena itu jangan pernah asal-asalan. Jangan pernah jadi orang yang cetek dan dangkal atau temporal. Mikirnya hanyalah 1 minggu ke depan. Tahukah Anda, what you do or don't do today will affect you 10 years later. Tahukah apa yang Anda lakukan sekarang dan tidak lakukan akan mempengaruhi dan berdampak atas hidupmu secara langsung 10 tahun dari sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang bisa menjadi jawaban doamu 10 tahun kemudian. Dan orang lain akan kena dampaknya dengan apa yang kau taburkan. Nehemia tuh menabur terus. Menabur dan dia gak pernah mengecewakan raja. Dan posisi tidak pernah mengecewakan raja itu menjadi advantage ketika dia paling memerlukan dia dan bangsa Israel. Seperti orang main tenis. Setelah 40 sama jus. Menang yang pertama harus 2 kali baru game over. Yang ke-1 bola masuk namanya advantage. Anda akan memperoleh advantage. Jangan pernah remehkan kerajinan. Jangan pernah remehkan manusia dalam pekerjaanmu. Karena mungkin orang itu nanti, he will rescue you 10 years from now. Orang itu akan rescue Anda. Jangan pernah kita itu menganggap remeh anak muda. Lu anak muda tahu apa? Anak muda itu nanti yang akan memimpin marketnya. Jangan pernah kita remehkan anak kecil, ini anak kecil, anak ingusan. Nanti suatu hari dia sudah lap ingusnya, tidak pernah ingusan lagi. Dia bukan anak ingusan lagi. Semua orang berkata dia, Bapak Presiden. Never be short-sighted. Jangan pernah kita tuh pendek lihatnya. Nehemia, pelajaran berharga buat kita dalam karir kita. Bahwa karir kita itu jangan pikirannya nuai-nuai doang. Dalam pekerjaan kita itu pikirannya juga harus nabur. Karena tuaian yang kemudian hari belum datang hari ini. Menaburlah dengan benar. Ya. Nah kita baca lagi lanjut ayat yang berikutnya. Oh ini saya tunjukkan pinternya Nehemia juga. Nehemia kan ditanya, kenapa kamu sedih? Bagaimana muka aku gak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Tapi Nehemia tidak menyatakan kotanya. Sadarkah Anda? Dia berkata, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan, inilah cerdik seperti ular. Nehemia tidak menyebutkan nama kotanya. Kalau dia sebutkan Yerusalem mungkin buyar. Karena Yerusalem itu zaman dulu sudah ada yang namanya antisemitisme. Persia itu agak sedikit trauma sama Yerusalem. Karena Yerusalem sebelum itu, sebelum yang namanya diangkat sama Babilonia dan sebagainya, Yerusalem itu selalu merontak. Raja-raja yang jahat itu loh, raja-raja sebelah utara, itu sudah habis ya Assyria. Raja-raja yang selatan juga, raja-raja Israel itu kurang bagus. Udah diberitahu berkali-kali sama Yeremia, udah nurut saja. Yang ini hukuman Allah, bukan karena bangsa-bangsa berkuasa atasmu. Memang kamu harus dipindah ke pengasingan selama 70 tahun. Mereka gak nurut, ngelawan, akhirnya kalah. Jadi sudah ada sejarah buruk. Udah di blacklist Yerusalem itu. Makanya itu Nehemia di sini susah dia jadi orang. Satu sisi raja kelihatan ramah sama dia, bahaya, bisa-bisa penggal kepala. Tapi kan bisa dibaca tonasi orang. Tonasi raja kelihatannya sangat-sangat friendly. Nah, makanya Nehemia beritahu sama dia, sama raja, Baginda, aku sedih karena, lalu dia beranikan tambahkan satu kalimat. Kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan. Dia tidak sebut Yerusalem. Supaya favor yang mendahului diskriminasi. Saya bersyukur nanti ya, saya nubuatkan. Ada perbuatan baikmu hari ini yang akan mendahului suatu hari. Ada orang yang mendiskriminasimu. Waktu itu terjadi, ternyata sudah ada temanmu di situ. Apa yang kau tabur dalam kasih hari ini
akan menolongmu ketika dibenci suatu hari. Dan Nehemia itu mengatakan pada raja-raja, kota pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Raja belum tahu itu Yerusalem. Raja ngomong begini, ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Untung raja tidak tanya kotanya dulu. Untung raja melihat wajah Nehemia. Untung Ahasiweros tidak berurusan dengan orang Yahudi. Tapi langsung ketemu sama Esther istrinya yang ternyata Yahudi pula. Akan datang saatnya, orang gak peduli Anda siapa, apa, dari ras mana, kerjaanmu apa. Orang akan mengindahkanmu karena Anda yang indah di hatinya. Dia gak peduli siapa yang di belakang Anda. Orang kan lihat wajah Anda. Hari itu Raja Artasasta melihat wajah Nehemia. Gak peduli kalau kota yang dimaksudkan ternyata adalah Yerusalem yang bangsa Persia sangat alergi berat. Tapi karena Nehemia so powerful, the favor shown to you. Segede itu nanti loh kasih karunia yang Allah akan tunjukkan dalam hidup Anda. Kita itu bisa membawa kasih karunia di tubuh kita. Sampai-sampai orang ketika bersama dengan kita, mereka merasakan hadirat Allah. Mereka rasakan wibawa ilahi. Di tempat kerja Anda, ini bukan di gereja. Sehingga orang akan loan atau meminjamkan, orang akan mengampuni, melepaskan. Itu berdasarkan, bukan berdasar company-mu namanya apa. Tapi berdasarkan dirimu. Aku melihat Anda, saya melihat Anda hanya karena mengindahkan wajah Anda. Orang akan melepaskan, mengampuni, memberi, melupakan, melanjutkan, menjalankan because of you. Supaya Anda mengerti kontrasnya betapa berat alergi orang Persia terhadap Yerusalem. Tapi seberat apapun alergi mereka dikalah beratkan dengan favornya raja atas Nehemia. Powerful ya. Berharaplah favor yang seperti itu dari Tuhan. Nah, jadi apa yang kau inginkan? Ayat 4, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Berdoa? Apakah raja diberitahu begini sama Nehemia? Raja sebentar ya, saya pulang dulu nanti, saya kembali 3 hari saya doa dulu. Ini bukan doa begitu. Ini bukan doa yang tunggu dulu kasih waktu. Ini doa yang di dalam hati. Help me Lord. Ada waktunya doa sudah tidak ada waktu. Ada waktunya kalau Anda sudah berada on the spot di tempat. Anda harus memutuskan atau langsung harus beraksi. Jadi apa yang kau inginkan, raja jangan ditangguhkan, ini baginda. Tunggu ya, kasih saya waktu 2 jam, buyarlah 2 jam. Kairos kalau tiba, waktu ilahi kalau sudah datang, langsung dijawab. Tapi jangan lupa satu seni hari ini yang kita diajari, yaitu seni berdoa di dalam hati. Anda bisa berseru, mata tertuju ke baginda, mulut menjawab pertanyaannya, tapi hatinya itu connect sama Tuhan. Connect sama Tuhan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini bukan masuk ke ruang doa atau menara doanya. Dia sudah gak bisa telepon temannya, ayo doakan aku atau doa bersama dengan saya. Langsung di hatinya dia connect sama Tuhan. Lord, help me. Sedia payung sebelum hujan. Bangun kepekaan. Bapak ibu saudara, ada doa-doa tertentu yang sangat menentukan nyawa, hidup atau mati. Atau bangkit atau bangkrut. Di masa-masa tertentu itu, Anda mau membangun kerohanian udah telat. Kalau waktu itu hatimu tertuduh, maka jiwamu tidak bisa terkoneksikan. Ada waktu-waktu tertentu, kairos itu tiba ketika Anda tertangkap basah. Tidak punya waktu lagi untuk time out berdoa. Disitulah yang membedakan orang yang sudah menjalin hubungan dengan Tuhan dengan mereka yang putus-putusan. Makanya itu tidak pernah sia-sia itu kita melatih stamina doa kita. Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Jangan suruh orang lain yang bacakan untuk Anda. Read the Bible yourself. Karena Anda sekarang belum masuk di masa kritis di hidupmu. Akan datang waktunya. Apabila tidak saya imani. Kalau ada di antara kita yang koma. Percaya enggak? Nanti yang Anda ingat, yang masih bisa diingat dalam kondisi seperti itu, bukanlah khotbah pendeta.
Tapi ayat murni yang Anda baca langsung mata ketemu halaman firman. Itu yang akan nyantol di sini waktu Anda koma. Betapa miskinnya dirimu kalau Anda tidak pernah membuka Alkitabmu. Ada waktunya ketika saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Pada waktu tertentu itu, kalau komunikasi saya terbuka dengan sorga. Tingkap langit terbuka itu bukan hanya soal persepuluhan. Tingkap langit terbuka itu bicara soal hubungan. Jikalau keuangan yang membuat saya melarikan diri dari hadirat Allah, saya kembalikan. Tapi tingkap langit yang dikatakan Maleaki itu garis besarnya adalah hubungan. Berbahagialah orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan seperti Henok yang berjalan dengan Tuhan, walking with God. Karena ketika dia sangat memerlukan kairos itu tiba, ketika ada tantangan dia nggak bisa lari dari sana untuk berdoa 1 jam lagi. That moment, you will hear God's voice. Momen itu. Dia berkata, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Langsung immediately dia berdoa. Pelajari ini ya, waktu Anda dalam meeting misalkan ya, harus ada keputusan besar gimana semua mata memandang Anda jikalau Anda direksinya. Jangan berkata aku doa dulu, berbahagialah orang yang tadi paginya sudah saat teduh. Kayu bakar Anda sudah ada. Di dalam hati sambil Anda memimpin rapat, dalam hati itu berserulah, Lord help me. Ketika Anda harus menghadapi kasus pengadilan dalam dada Anda, ketika Anda sekarang diambil bahkan Alkitab pun tidak ada di tangan. Berbahagialah orang-orang yang handphonenya pun tidak bisa menolongnya. Ada waktunya ketika semua firman sudah masuk. Ketika dia sudah latih imannya untuk berdoa. Di waktu-waktu ketika dia tidak mendapat pertolongan. Dia bisa berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. You can pray in your heart. Amin. Hanya kekristenan yang mengajarkan dan bisa membuat orang itu berdoa dari hatinya langsung. Tanpa peralatan yang perlu. Tanpa kit-kit atau peralatan-peralatan doa. Sungguhan, kalau sekarang sampai saya itu lenyap. Alkitab saya nggak sempat saya bawa tertinggal di sini. Handphone saya pun dirampas misalkan. You know what? Saya tidak berkata saya mau digitukan. I'll be more ready than you think. Sebab saya sudah well trained berdoa di hati saya kepada Tuhan. I'm very well trained. Kita tidak pernah tahu masa-masa seperti itu akan datang. Tapi kita harus selalu siap sedia. Dan Nehemia menghadapi kesempatan di dalam hidupnya untuk berbicara di hadapan baginda. Maka aku berdoa kepada Allah di dalam hatinya. Kemudian jawabku pada Raja ayat 5. Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saya suka sekali Nehemia ini sangat pasti. Dia punya clear vision atau punya penglihatan yang jelas. Dia tahu tentunya, dia sudah mendengar kabar dari kampung halaman. Bahwa Yerusalem runtuh dan orang-orang yang sudah kembali sebelum Nehemia, mereka itu tidak lanjutkan pekerjaan. Jadi kalau Anda baca sejarah pembangunan tembok Yerusalem, itu pelan-pelan tersandat-sandat. Karena memang ada oposisi, tapi juga karena orang-orang yang membangunnya nggak niat. Kalau Anda baca kitab Hagai, kan ditegur sama Nabi. Emang sudah waktunya kan kamu tinggal di rumahmu yang dipapani, dikasih kayu aras segala. Tapi lihat rumahku reruntuhan. Mereka itu asal-asalan. Dan Nehemia ini orangnya fokus sekali. Kalau dalam pekerjaan Anda dan dalam pelayanan, dalam kerajaan Tuhan, fokus saja. Anda harus bisa menjawab ini. Apa visi pekerjaanmu? Harus bisa jawab hari ini. Dan lebih penting dan sama penting dengan itu adalah apa visi kerajaan Tuhan atas pekerjaan Anda? Anda harus bisa jawab. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjawab. Apa visi pekerjaanku? Lalu harus bisa menjawab ini, apa visi Allah atas pekerjaanku? Apa hubungannya ini dengan pekerjaan Tuhan? Apa hubungannya ini dengan kerajaan Tuhan? Anda harus bisa temukan. Nggak boleh mikir sebagai seorang investor. Yang penting kasih uangnya yang jalan. Anda sendiri harus mempersembahkan kehidupan. Itu iya. Gimana persembahan kita itu memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi kan talenta kita bukan hanya uang. Kan kita juga punya hal-hal lain seperti Nehemia. Ternyata Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang baru. Kita harus belajar mempersembahkan diri. Nah tiba-tiba kalau diketuk pintu, Nehemia kamu bangun tembok kota suci. Atau tiba-tiba Anda diketuk pintu, ayo jadi pemimpin CG misalkan. Kalau itu Tuhan, jangan berkata Tuhan yang penting pokoknya aku memberi perpuluhan. Kalau yang penting aku memberi persembahan.
Kalau itu cara pandang kita tentang perpuluhan persembahan, bahwa itu sebagai money laundering, atau persembahan perpuluhan itu hanya kita berikan sebagai sebuah substitusi, agar aku sendiri tidak terlibat, cabutlah perpuluhan itu. Cabutlah persembahan, jangan diberikan. Karena itu berhala. Persembahan persepuluhan sendiri, itu pun adalah sebuah spirit yang baik. I give my life, and this is my discipline. Ini adalah disiplinku. Ketika aku berikan, supaya Tuhan terus ingatkan aku, untuk berjalan dalam takut akan Allah, dalam harta dunia. Bukan sebagai substitusi, yang penting itu jalan, itu investor. Dan saya sarankan betul-betul untuk kita tuh belajar kalau sama Tuhan itu, mengikut Yesus itu sungguh-sungguh. Memang masalahnya gini, gereja itu udah banyak. Kalau satu mengajarkan sebuah standar kebenaran, yang satu enggak. Di masyarakat, mata-matanya mata masyarakat sama-sama gereja. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Maksudnya, kalau di gereja tersebut, waduh standarnya seperti itu, aku tak ke gereja itu aja. Itu pilihan. Itu pilihan. Tapi orang yang mengecap yang asli tidak akan mau yang palsu. Saya pergi ke Tokyo, atau saya pelayanan di situ, tiba-tiba ada satu di mall, ya, di masa senggang saya pergi ke sana sebentar, di situ ada restoran Indonesia. Restoran Indonesia ada jual soto atau apa. Tapi saya lihat di dalam semuanya kok orang Jepang. Saya nggak mau masuk makan soto di Jepang. Di Jepang saya makan sushi. Yang pernah rasakan asli, nggak mau soto-sotoan. Up to you. Kecuali kalau saya memang terdampar di Jepang 2 tahun, ya saya pasti makan di sana. Tapi kalau minggu depan pulang, saya tunggu soto di jalanan sini jauh lebih enak. Paham maksud saya? Kalau Anda pernah rasakan yang asli, pilihan hati mau di situ atau di tempat mana? Saya akan memilih tempat yang menggembleng saya menjadi murid Tuhan. Dan saya harus super jelas soal begini sebagai gembala sidang. But this church will grow. Gereja ini akan bertumbuh dari hati yang sungguh-sungguh mengabdi. Bukan keluar karena sebuah fasilitas atau apa, bukan. Because of that. Dan Nehemia ini belajar untuk punya clear vision for his life. Dia berkata, Raja, aku mau utuslah aku ke Yehuda supaya aku membangunnya kembali. I want to build. Dia jelas-jelas berkata, I want to build. I want to get the job done. Nehemia berkata dengan jelas pada Baginda, aku tidak peduli orang Kristen yang di sana, di perjanjian lama. Orang-orang yang sudah sebelum aku, dia nggak usah lihat kiri kanan, jangan lihat selokan. Lord, here I am. Ini aku, utuslah aku. Dia berkata pada Baginda yang punya kuasa, utuslah saya ke Yehuda. I want to build for my God. Aku mau membangun, aku gak mau jadi orang Yahudi di tempat perantauan. Cuman memperhatikan sukses hidupnya. I wanna build God's vision. Aku mau membangun, meskipun dia gak bisa bangun apa yang dia gak bisa. Paham maksud saya? Nehemia tidak membangun gerejanya ya, dia bangun tembok suci. Tembok kota suci. Yang membangun ibadahnya itu Esra. Yang membangun ibadahnya itu Esra. Jadi sebuah kata-kata hikmat juga. Para pengusaha, kalau Anda sukses, punya banyak sekali uang, tidak berarti Anda bisa buka gereja. Karena sebisa-bisa Anda buka gereja, karena pikiran Anda ke moneter. Nggak akan bisa seprofesional kami, gereja-gereja Tuhan. Nggak akan bisa. Orang-orang yang memberi diri, nggak pakai banyak bicara, yang penting buktinya. Masa muda aja diserahkan kok, kita nggak nyari apa-apa. Resikonya tinggi, makan kerikil suatu hari. Kita serahkan untuk ministry. Betul-betul percaya sama Tuhan. You cannot outdo us in the ministry. Demikian pula gereja. Sepintar-pintar gereja mengelola, nggak akan bisa mengalahkan pebisnis. Karena itu gereja jangan masuk bisnis. Nggak akan bisa. Karena sehari-hari itu adalah dunia Anda. Anda bergelut di situ, riset di sana, survei di sana. Anda belajar di pengalaman, pergi ke seminar, pergi kepada studi banding segalanya. Gak bisa, gereja, don't try to do too much, church be church. Gereja jadi gereja. Gereja terus mengelola keuangannya, mendirikan gereja-gereja. Karena kita tahu bagaimana mengelola gereja. Kita hidup dari masa muda itu serahkan untuk itu.
Gimana membangun komunitas ilahi. Bukan sebagai freelancer atau sebagai agen lepasan hit and run atau tabrak lari. Kita membangun suka dukanya, kadang-kadang susah, kadang-kadang kita belajar dari salah, kadang-kadang disalahi. Kita kembangkan agar semua komunitas ilahi ini dengan bersatu ada banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama. Mempersatukan orang dari latar belakang yang ribuan itu tidak gampang. Bukan hanya dibutuhkan panggilan, tapi dibutuhkan profesionalisme dalam perencanaan. Eksekusinya juga harus bagus. Sesuatu harus ada komunikasinya dulu. Dan kita itu hidup 24/7, 24 hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu hanya untuk itu. Bahkan full timer pun Senin libur misalkan, Senin pun pikiran diganggu dengan kering telepon, doakan ini dan doakan itu. Kita itu betul-betul hidup mati untuk itu. Makanya itu, mau perusahaan Anda sebesar apapun, Anda buat gereja, tidak akan bisa outdo what we do. Serahkan aja. Sumber daya yang Allah percayakan di situ, serahkan ke kami. Saya tidak hanya bicara soal money. Serahkan untuk kita kelola bersama dengan Anda. You cannot outdo that on your own. Nah kalau kita juga bisa, gereja, kita punya dana, kita kerjakan. Kita bisniskan ini, bisniskan itu. Nggak akan bisa mengalahkan Anda. Di dunia bisnis kami percayakan ke Anda yang cari uang. Anda yang cari nafkah sana. Kita doakan, kita minta hikmat Tuhan, kita ajarkan firman. Kita tidak adakan seminar bisnis, kita ajarkan firman. Anda kan tahu bisnismu sendiri kalau firman Allah itu tertancap di dalam dada. Amin Bapak Ibu Saudara. Nehemia tidak mencoba trying to do too much. Dia tahu dia bisa bangun, itu pun sudah much, itu pun sudah banyak. Dia dari seorang F&B membangun tembok loh, menjadi kontraktor. Itu sebuah loncatan yang dahsyat. Tapi dia tidak garap ibadahnya, itu Ezra. Itu Ezra. Dia tidak masuk ke politiknya, itu Zerubabel bin Shealtiel. Zerubabel itu sudah ada darah birunya. Kalau Anda tarik ke atas itu, dia satu-satunya sisa seorang gubernur yang keturunan Ningrat. Itu keturunan Raja Yehuda. Memang sudah turun-temurun politikus. Itu dari sana-sananya itu politikus kayak Kennedy gitu di Amerika. Udah mendarah daging, biar dia aja. Zerubabel itu Zerubabel, Ezra, Nehemia, sangat-sangat dimentori dengan nubuatan Hagai dan Sakaria. Biarkan nabi jadi nabi jangan jadi masuk politik. Nabi jangan coba ke arah government-nya atau pemerintahan. Nabi gak usah coba seperti ini. Kontraktornya Hagai, Sakaria tidak pegang tool, ketok-ketok palu. Tetapi dia buka firman dan dia nubuatkan. Hagai, Sakaria, Malayaki. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita menangkap sebenarnya kerajaan Tuhan atas profesi kita itu apa. Sebagai seorang pengusaha, visi kita harus jelas. Dan untuk jelas kita harus mengerti boundary atau batasnya di mana. Sebagai gereja kita harus profesional dan jelas. Kita tahu boundary atau perbatasannya di mana. Sebagai politikus, kalau Anda masuk ke dalam gereja, saya percaya ada banyak politikus juga yang menjadi bagian daripada gereja kita. Jangan bawa politik praktis itu masuk ke dalam gerejamu. Jadilah seorang anak Tuhan yang baik. Dan bawa prinsip yang Anda pelajari. Berjuanglah di politik sana. Untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya.